Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita mengenal dulu kosakata tentang afrodul isyarah, yaitu anggota keluarga. Siapa aja sih anggota keluarga itu? Yang pertama yaitu jaddun, kakek. Terus yang kedua jaddatun, nenek. Dan ada juga paman yaitu ammun. Dan bibi ammatun. Terus siapa lagi sih kolonya yang ada di anggota keluarga kita itu? Yaitu abun, ayah atau bapak. Terus lanjut lagi dengan ummun, ibu atau mama. Nah, terus ada lagi nih yang kecil-kecil itu loh, imut-imut gitu. Siapa sih? Kalian tahu nggak sih? Tahu nggak? Yaitu ibnatun, anak perempuan. Terus ada lagi nih selain anak perempuan. Ayo tebak, siapa ayo? Itu ibnun, anak laki-laki. Nah, setelah itu kita akan menjawab pertanyaan tentang afrodul isyarah, tentang pertanyaan anggota keluarga ya. Yang pertama itu ada soal, yaitu haja solihun ismuhu abi. Jadi kalian tahu nggak sih apa arti dari satu kata itu? Jadi sebelum kita merangkai kata-kata itu, mari kita artikan dulu satu-satu. Yang pertama ada haja. Haja itu apa sih artinya? Haja itu artinya ini. Terus yang kedua adalah solihun, yang artinya nama, yaitu nama solih. Terus yang ketiga ismuhu. Apa sih ismuhu itu? Tahu nggak? Nah, kalau ismuhu itu artinya nama buat seseorang, nama benda atau nama buat orang gitu. Terus yang terakhir nih ada abi. Abi itu artinya bapak atau ayah. Jadi setelah kita mengetahui arti dari itu, terus kita lanjutkan untuk menyusun kalimat-kalimatnya menjadi satu. Terus ini caranya nyusunnya itu ya tadi udah kita artikan, udah tahu maknanya, terus kita jadikan satu. Yang pertama tadi kan ada haja nih. Haja itu artinya ini. Nah, terus yang kedua ada solih, dan yang ketiga ada namanya, dan keempat abi. Jadi yang sesuai itu apa sih? Nah, jadi yang sesuai itu kalau kita jadikan satu, ini bapakku namanya Soleh. Jadi kalimatnya tuh gimana? Nah, jadi gini kita jadikan satu. Ada haja abi ismuhu Soleh. Jadi satu kan udah. Jadi ini bapakku namanya Soleh. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang kedua, yaitu Robbatul baiti tilka ummi hiya. Tahu nggak sih artinya apa? Nah, kalau yang nggak tahu kita artikan lagi kayak pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi Robbatul baiti itu artinya ibu rumah tangga atau ya kayak sejenis pekerjaan rumah lah gitu. Nah, terus tilka artinya itu. Terus umi ibu dan hiya dia. Jadi yang cocok nih kalimat yang cocok nih buat itu apa sih? Nah, jadi yang cocok itu ini. Itu ibuku, dia seorang ibu rumah tangga. Nah, jadi apa sih kosakatanya yang bagus gitu, kalimat yang bagus buat itu kita susun ya, yaitu tilka itu, terus umi ibuku, hiya dia, robbatul baiti ibu rumah tangga. Jadinya tilka ummi hiya robbatul baiti, yang artinya itu ibuku, dia seorang ibu rumah tangga. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke pertanyaan ketiga, yaitu ismuha amati hajihi salamatu. Nah, jadi kita susun lagi kayak yang pertanyaan pertama sama yang kedua. Jadi artiin dulu sebelum kita jawab tuh.
yaitu ismuha yang artinya nama, amati bibi, terus hajihi ini, terus salamatun yang artinya itu salamah nama orang. Supaya jadi satu kan udah nemu, nah nemu artinya, terus kita jadi satu, berarti artinya itu ini bibiku namanya Salamah. Jadi kalimatnya itu kosakatanya gimana sih? Nah, jadi kalimatnya itu kosakatanya itu hajihi ammati ismuha Salamah, yang artinya ini bibiku namanya Salamah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat, yaitu huwa jalika abi fallahun. Jadi kita artikan lagi nih sekarang. Huwa yaitu dia, terus jalika itu, abi ayahku, fallahun seorang petani. Setelah kita tahu nih artinya yang cocok, yaitu itu ayahku, dia seorang petani. Jadi kalimatnya itu apa sih? Nah, kalimatnya itu jalika abi huwa fallahun, yaitu yang artinya ini bapakku, dia seorang petani. Terus nih ada pertanyaan terakhir loh ya, kita lanjutin aja ya, kita habisin semua pertanyaannya. Nah, jadi yang terakhir ini pertanyaannya yaitu yang pertama itu artinya hajihi, yang artinya itu ini. Terus yang kedua artinya hiya, yang ketiga artinya uhti, yaitu saudara perempuan ya, uhti gitu. Terus ya tuh kayak ya siapa, ya apa gitu ya, artinya itu ya juga. Terus halimatun nama orang, namanya Halimah. Tilmijatun, dia seorang murid perempuan. Nah, jadi makna yang tepat itu apa? Jadi yang makna yang tepat itu ini saudaraku, wahai Halimah, dia seorang murid di sekolah gitu, murid perempuan di sekolah. Jadi kalimat atau kosakata yang tepat itu hajihi uhti ya halimatun hiya tilmijatun. Nah, sekarang udah habis ya pertanyaannya. Sedih aku karena udah habis pertanyaannya dan berakhir juga nih aku kasih tahu kalian jawabannya sama belajar gitu. Tapi sebelum itu aku mau kasih kalian satu kalimat atau satu kata nih. Jadi kalian bikin aja gitu, kayak kata Umi. Nah, kalian bikin. Jadi kalimatnya itu ini ibuku namanya Halimah. Nah, jadi gimana tuh cara bikinnya? Ya kayak tadi loh, kayak kita jawab pertanyaan di atas tadi. Nah, jadi kita bikin dulu apa sih kata-katanya, kosakatanya tuh apa aja. Nah, jadi kan tadi aku beri pertanyaan, ini ibuku namanya Halimah. Nah, jadi apa itu kosakatanya? Jadi ini itu haja sama hajihi. Nah, kalau haja itu buat haja itu buat laki-laki, terus hajihi itu buat perempuan. Jadi yang mana nih yang cocok buat ibu atau umi tadi? Nah, jadi yang cocok itu adalah hajihi, karena hajihi itu untuk perempuan. Jadi yang kalimat yang tepat itu adalah hajihi. Terus apa tadi? Ibuku. Jadi ibuku itu umi. Jadi hajihi umi. Nah, terus tadi apa namanya? Jadi namanya itu kan ada ismuhu sama ismuha. Jadi yang tepat apa nih? Yang tepat buat nama ibuku tadi. Jadi yang tepat itu adalah ismuha, karena ismuha itu untuk perempuan. Kalau ismuhu itu untuk laki-laki. Jadi yang tepat itu adalah ismuha. Jadi yang tadi kita jadiin satu sama yang tadi ya. Jadi hajihi ummi ismuha. Terus kita cari Halimah. Nah, Halimah itu tadi kan apa? Kan ada tadi udah di atas yang nama bibi kalau nggak salah tadi ya, yang di atas tadi tuh. Jadi Halimatun. Nah, jadi namanya itu apa? Jadi kita jadi satu.
Hadihi ummi ismuha Halimah. Ini ibuku namanya Halimah. Oke, sekian dulu dari aku ya tentang penjelasan. Kalaunya ada salah kata mohon dimaafkan, dan kalaunya ada yang kurang jelas tolong dimaafkan juga karena aku juga masih belajar. Jadi sekian dulu dari penjelasan tentangku hari ini atau pelajaranku tentang hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.